harus selalu membuat satu progres, yang artinya keterlibatan saya di dalam lingkungan ini sebetulnya bukan baru-baru ini saja, tapi memang sudah terjun dari kira-kira 10 tahun yang lalu tepatnya ya, eh, pada saat sahabat alam ya. Jadi di dalam kegiatan saya sekarang, saya ini ada di dalam sebuah yayasan, Yayasan Garuda Nusantara, pimpinan Bunda Uli Hamid tadi, yaitu Bunda kakak saya sendiri. Karena sebetulnya keterlibatan saya sendiri di dalam lapangan itu memang nggak seperti Bunda Uli ya. Jadi kalau saya tuh, kalau urusan lingkungan, saya berkiblat kepada senior-senior saya. Artinya kita harus melihat kepada yang sukses. Ya itu sudah terprediksi tadi, Bunda Uli sudah membuat itu program-program itu 25 tahun yang lalu, ketika Yayasan Garuda Nusantara itu sendiri didirikan. Seperti misalnya dulu sudah terprediksi bakal terjadi global warming yang sekarang sedang digalakan ya. Sekarang kita sedang meng-go green kan Indonesia. Terus sekarang ya udah dikenal sebagai orang sukses, udah dengan cinta dengan Indonesia, ya kan, dengan cinta terhadap lingkungan, cinta batik. Cinta sekali sama Sampai akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi duta lingkungan. Ya, bagaimana itu proses sampai menjadi duta lingkungan? malu menyandangnya gitu ya. Kenapa aja malu? Malu dong. Waktu itu ketika kami itu dipilih jadi duta lingkungan, ada perasaan sepertinya keterlibatannya nggak mengkecil ini gitu ya. Ini nasib membawa seorang para duta-duta itu duta lingkungan hidup. Nah, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan sebagai duta lingkungan hidup? Begitu menerimanya, ada perasaan terpukul sebetulnya ya. Pukul. Artinya penghargaan yang saya pernah dapat itu Pahlawan Award dan piala-piala festival, piala-piala kasih, piala-piala penghargaan dan macam-macam lagi, ribuan gitu ya. Gitu. Saya merasa enggak, aku merasa paling gitu. Terima kasih atas kerja saya. Ya gitu dong, ya berharap dong gitu ya. Oke ya, maksudnya kita dalam hidup kan harus punya target ya. Targetnya ingin dihargai dan di-respect, dan kebetulan kalau itu dalam bentuk penghargaan yang seperti itu kan sebenarnya bukan penghargaan itu, tapi sebetulnya kamu udah capek loh kerja siang malam gitu. Jadi kalau dapat penghargaan itu perlu begitu bersyukuri gitu. Karena ini penghargaan yang sangat tinggi, itu penghargaan kemanusiaan. Bentuknya mungkin sederhana, tidak seflashy penghargaan festival lainnya ya, film atau apa. Penghargaan ini penghargaan atas kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Namanya pergaulan itu apa gitu kan. Nah gitu, ternyata orang melihat ya, apa yang aku anggap tadi, yang aku gak pikirin, tapi kok dinilai orang ya. Makanya ternyata jadi situ saya bilang, berarti kita tuh harus betul-betul dan melakukan apa-apa itu dengan total ya. Ini parameter tadi disampaikan dalam perannya sebagai public figure yang aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ada hal yang ingin saya sampaikan dari hati nurani saya setelah perjalanan-perjalanan yang saya lakukan. Itu perjalanan di dalam lingkungan itu ada suka dan dukanya, tidak selalu duka, tapi banyakkan dukanya. Kita keindahan-keindahan itu kita lihat alam, manusia mencintai alamnya, dan ada di dalam alam itu bisa melihat kebesaran penciptanya. Memang suka dukanya itu tidak selalu duka ya, ada juga bahagianya, dan air terjun di sana, di sungai, buru-buru mandi gitu kan. Kamu kan nggak pakai sabun loh, itu dan yang ngomong orang pedalaman lagi, yang kita pikir nggak nyampe dia ke situ. Kenapa gitu pak, Neng? Pulang
kegiatan-kegiatan go greennya adalah penanaman pohon ya yang sering kan. Nah, lalu melindungi mata-mata air, lalu memberikan tips-tips. Ada yang namanya tips-tips sahabat alam, itu ada tips-tips mengenai bagaimana kita menghadapi dan memperlakukan alam ini ya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, termasuk juga hemat listrik. Coba itu semua kan nyambung dari air apa semuanya, air, hutan, minyak. Sedangkan mata air adalah ibu daripada hutan. Itu kan semua itu ada mata rantainya. Begitu juga dengan hidup. Dan hidup recycle, berputar kembali gitu. Yang kembali pada saat kita berpikir orang pedalaman, kok pola berpikirnya sudah jauh ke depan. Sedangkan kita malah sebaliknya gitu. Jadi itu patut kita ambil contoh. Ada kata hati yang ingin kita bagi ya. Jadi yang ingin share adalah dari setiap perjalanan suka dan duka, jika kalian melakukan apapun dengan ikhlas, dengan tulus untuk orang banyak dan untuk alam ini, untuk peduli kepada sesama sedikit apapun, percayalah kalian telah melakukan untuk diri kalian sendiri. Itu yang aku ingin share. Karena kalau dilihat semua perjalanan kami itu ya, boleh dibilang orang bilang penuh dengan glamor lah, artis, gampang cari uang, semua menjadi kecil sekali artinya ketika kita sudah melakukan hal untuk orang banyak, apalagi untuk pelestarian alam, untuk memprotek alam ini. Kalau kami itu punya satu kebiasaan ya, kalau ulang tahun suka menghadiahkan diri sendiri gitu. Nah, padahal kadang-kadang kita manusia nggak pernah cukup. Nah, ini ya yang saya bilang, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, positif,